Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Ila anqal ats-tsalitsu ay yubadira bi tahsilil ilmi shababahu wa awqata umrihi. Kemudian yang ketiga, adab penuntut ilmu yang ketiga untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah ayyubadira, untuk selalu bersegera. Jangan pernah menunda-nunda ya untuk belajar. Jadi kata Al-Imam Syekh Hasyim Asy'ari, yang ketiga adalah ayyubadira bi tahsilil ilmi, supaya menyegerakan diri ya untuk memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan. Kapan? Syababahu, mumpung masih muda ya. Jadi yang muda-muda tidak belajar bahaya. Jadi harus belajar ya. Di sini di depan. Esek jengkum dulu. Nah, began baru. Ya, syababahu, mumpung masih muda. Jadi adik-adik ini ya tenaganya masih kuat, begadangnya masih kuat. Jadi silahkan gunakan masa mudanya untuk belajar. Jadi kalau sudah tua sulit masuk hafalan. Kayak saya ini tua, sulit masuk hafalan. Allah kirim. Ya, kemudian harus bersegera juga untuk memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, mumpung awqata umrihi, umurnya masih lama. Ya, tapi siapa yang tahu tentang umur kan? Ya. Mumpung masih muda, adik-adik memiliki umur yang panjang, ya silahkan belajar yang rajin. Dan kata beliau, wala yaghtarru bi khidmatit taswif, jangan tertipu ya dengan bikhid taswif ya, jangan pernah tertipu. Ini namanya bikhid taswif. Itu Anda misalnya dijanjikan ya lemak Mekah lem sekolah. Nah, Anda tidak belajar sekarang, adik-adik berharap kemudian mengangan-angankan yang di sana. Oh lemak, wah berajah aneh nani jabot lah kedek-kedek lemak Mekah tok berajah. Nah itu namanya, jangan tertipu dengan itu. Ya bisa jadi Anda nanti lebih parah, tidak melalui berajah, tapi lalu kerja kan? Ya, jadi ya mumpung masih ya baca. Ya, kita di Ma'had belajar yang rajin. Ya, belajar yang rajin. Jadi jangan tidak belajar, jangan nanti ketika dijanjikan nanti di Yaman, nanti kamu pergi ke Yaman, tidak belajar seterusnya. Ya, ada yang mengatakan nanti di Yaman. Ya, nanti di Yaman kita belajar, jangan. Ya. Jadi belajar mulai dari sekarang. Kemudian wat takmil ya, berangan-angan, angan-anganan ya, akhirnya tidak belajar ya, lemak bengapalan ya, angan-angannya banyak, nanija begawean baik ya, pihak balai bijulu dan seterusnya. Jangan ya, jangan tertipu dengan itu. Kata beliau, fa inna kulla sa'atin tamurru, karena sesungguhnya setiap detik itu ya tamurru, akan terlewatkan, tidak bisa kembali lagi. Ya, setiap satu detik tidak bisa kembali, maka gunakan sebaik-baiknya. Ya. Min umrihi, dari umurnya, bahkan la badala laha, tidak bisa tergantikan umur itu.
Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wala iwadha anha, begitu juga tidak bisa ditukar. Ya. Anda mau tukar hari Jumat dengan hari Kamis tidak bisa. Ya. Digunakan untuk belajar. Kemudian kata beliau, wa an yaqta'a ma qadara alaihi minal alaikis syagilati. Kemudian Anda harus memutuskan sesuatu yang menyibukkan dirimu. Ini sibukkan nih, apalagi bulan Maulid, bulan Isra. Ya, pelajar sibuk. Ya, sibuk. Nah, itu min alaiki asyagilah itu. Ya, jangan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, apalagi ini bersunat tadi. Ya, papu nih merari. Ya, seminggu dia datang. La ilaha illallah. Saya merari tetangga Malik. Kan lebih parah ini. Nia sibukan kecok nangke. Innalillah. Nah, bukan hanya itu, wal awaiqa al mani'ah anit tamamit talab. Dan ya, kata beliau, supaya memutuskan dirinya dari sesuatu yang mencegah sempurnanya menuntut ilmu. Karena banyak yang akan mencegah kita supaya tidak sempurna ya kita menuntut ilmu. Wa bazlil ijtihad, dan yang memutuskan kita tidak bersungguh-sungguh lagi. Nah, itu harus diputuskan kata beliau. Wa quwwatil jid, kemudian kesungguhan. Ya, terputusnya kesungguhan kita. Banyak kan? Modelnya gara-gara ndak ada uang, ndak ada beras, itu ya bazlul ijtihad. Ya. Jadi kesungguhan kita semakin menurun. Padahal itu memang kunci rintangan untuk menjadi orang hebat. Ya, ini dikasih cobaan sedikit langsung lemah. Ya. Ya, Batur Lombok apa itu? Ya. Fa innaha qawati'ut tariqit ta'allumi, karena sesungguhnya ya ini adalah pemutus ya untuk menjadi penuntut ilmu. Akhirnya adik-adik tidak belajar. Nah, Arabi yang keempat, ayakna minal qut wal libas bima tayassara. Yang keempat adalah ya menyederhanakan makanan dan tidak terlalu banyak pakaian. Nah, bima tayassara itu. Ya. Jadi sebagai pelajar itu tidak usah banyak-banyak pakaian. Makannya harus sederhana. Ya, sulit memang. Karena masa-masa muda, masa-masa bergaya. Iya. Apa lemak mudah tak salah pakaian kan? Berbiru minta mek berjam. Ya. Wah, cepoh. Tahu namanya cepoh? Darak gigi. Wah, yang bekincu atau bagus pakaiannya, ya enggak bisa. Ya. Maka bagaimana? Ya, sebagai penuntut ilmu masa-masa muda, waktunya Anda masa-masa gagah, harus dikurangi pakaiannya. Ya, dikurangi pakaian. Bukan saya ya. Ini Tiang hanya menjelaskan. Ya. Ini penuntut ilmu ini lebih banyak pakaian ketimbang kita. Inna lillahi wa inna. Satu kitab berbanding satu pakaian jauh. Iya, jauh. Satu pakaian itu harganya 150. Itu pun dapat lengannya saja. Kalau baju banat. Ya. Oh, mau gamis 150. Paling murah lagu dia kan? Ndek. Daster mau 150 kan? Sedangkan anak no? Oh, 70 aja no. Oh, Masya Allah. Yang kayak gitulah. Ya, itu gamis. Ya, 150 adik-adik bayangkan. Itu kita sudah dapat kitab Jami'ud Durus sudah itu. Ya. Kalau beli kitab yang kecil-kecil 5 kita sudah dapat. Kemudian kitab itu tidak akan hancur-hancur. Dengan sebab satu kitab dapat membeli 100 pakaian. Ya, tapi kalau
ya Anda beli pakaian satu saja tidak mampu untuk membeli 100 pakaian lagi. Dikasih beli gamis, mama, ya gamisnya saya tahan. Bapak, ya pakaian saya tahan. Ya, terus gimana? Saya ganti dengan kitab saja. Ya, tapi kamu jelek anakku, enggak apa-apa, jelek sekarang. Ya, yang penting gagah dengan ilmu pengetahuan. Ya, nah, jangan terlalu banyak pakaian. Ya, makanan disederhanakan. Ini enak-enak makanannya ketika mondok. Mundek kanduk 4 dan milih bekelur. Nyangkar seang ibu kos. Melampiaskannya ke sana misalnya. Ya. Jadi yang biasa-biasa. Kalau bisa orang-orang dulu itu orang-orang hebat itu adik-adik mereka makan batu. Ya. Mereka makan belencek. Alhamdulillah. Dek tak sembuh haram. Ya, enggak begitu. Ya. Nah, si darurat dengan layak menangin belencek dengan ya beras ndek nara. Kemudian apa? Kanduk ndek nara. Enggak ngelewas kaya teko. Ya, daripada dia mati kan darurat. Si lapah. Nah, balung kan? Nah, jadi sederhanakan makanannya adik-adik. Ya, mulai dari sekarang makan telur saja. Ini terlalu mewah sebenarnya. Harusnya plecing apa? Kangkung saja. Atau seberai begitu. Sia gitu. Nah, ganti kitab. Nah, maka bagaimana? Fabis sabri ala adnal aish yanalu sa'atal ilm. Wah itu. Jadi kita harus sabar apapun yang terjadi, sabar. Ya, disuruh misalnya disili apa disili? Dimarahi. Ya, dimarahi yang banyak pakaiannya digunting. Misal aja ini. Ya. Yang terlalu banyak pakaiannya dibakar misalnya, maka solusinya adalah as-sabar. Sabar. Kejahit kecopong apa? Gunting kecopong, gecok kecopong, sabar. Untung dia jadi sambal diisi kan. Ya. Bila ini. Ya, adnal aish itu namanya. Ya, hidup kita sangat-sangat sederhana, miskin. Ya, tidak bagus. Nah, tapi ingat orang-orang yang diuji di dalam menuntut ilmu dengan kehidupan yang susah, dengan kehidupan yang ribet, misalnya masalah uang atau yang lainnya. Ingat, di saat itulah yanalu sa'atal ilmi, engkau akan memperoleh keluasan ilmu pengetahuan. Tapi banyak ketika diuji langsung tidak mau belajar. Ya, ketika diuji dengan tidak ada uang, di narak semester langsung kena mak dendek sekolahannya. Padahal itu Anda lagi yanalu sa'atal ilmi itu. Ya, diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya adalah apa? Sabar. Ya. Bila ini. Wa jama'a syamlul qalbi min tafarruqatil amal. Kemudian dengan hidup yang sederhana, dengan hidup yang susah dalam belajar itu dapat memfokuskan hati kita. Ya, daripada berangan-angan. Ya, berangan-angan lalu jadi berajah doang. Tapi kalau terlalu banyak uang dan seterusnya, angan-angan Anda banyak. Jangankan banyak uang, Anda punya 100 uang saja, angan-angan Anda banyak. Wah, serio pencok narmade. Ya, iya jadi angan-angannya. Ya, arah pencok narmade. Ya, akhirnya Anda ajak teman Anda, akhirnya satu pelajaran Anda tidak ikuti. Gara-gara lihat pencok narmade. Innalillah. Nah, biasa pelajar begitu, ya. Apalagi masa-masa muda yang kayak gini nih. Ini masa-masa adik-adik senang untuk
makan. Iya. Masa senang untuk makannya kan mai penganget soal. Ya. Iya. Yang ke lalu mai bibirnya masih enak untuk makan itu ini dan seterusnya. Ya, akhirnya pelajar kok kuliner. Innalillah. Ya, sambil ngeplok kuliner. Ya, dari Lombok Timur sampai Lombok Tengah, Lombok Barat, kalimat KLU KLU itu apa bahasa Indonesia kepanjangannya? Kabupaten Lombok Utara, Kalimantan Lombok Utara. Ya. Nah, jadi belajar itu tidak usah kuliner. Ya, nanti kalau sudah tamat baru kuliner. Ini pelajar kok kuliner. Ya, keliru, salah. Ya. Bilang langan tak ngupi. Innalillah. Ya, hujan-hujan ngupi. Nah, ini salah. Ya. Nah, kecuali kalau dikasih sedekah kopi boleh. Ini beli kopi pelajar. Tidak bagus. Ya. Ya, tercegah, harus dicegah itu. Kopi tidak ada manfaatnya. Kitab dulu. Apalagi yang rokok, nauzubillah. Ya, bilang dagang dong beli rokok. Ya, lebih baik beli kitab dulu dong. Nanti baru dengan sebab satu kitab, dua kitab, apalagi banyak kitab, rokok akan berdatangan. Bukan rokoknya saja, penjual rokok juga ya. Nah, ya tahan dulu dong. Pendet sugulan masih juga kan? Iya, no, arak pendet le dulu panggung ya, punik jangkih ya, punik jangkih, nyalakan jangkihnya. Apa bahasa Indonesianya jangkih? Apa? Tunggu apa jawabnya? Hah? Tunggu. Oh iya. Ya, tungku. Nyalakan tungkunya. Hirup ini yang merokok-rokok ini. Ya, itu banyak sekali asapnya itu. Iya. Innalillah. Ini maksudnya kok enak demen ngerokok karena kan pelajar yang merokok itu makruh. Makruh istighfar yang merokok-rokok ini. Tapi tidak apa-apalah. Arak sih wakus taksik sunahane malik. Nah, harap-harap ngunin lah ngerokok ini. Nah. Kemudian wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikam. Kemudian orang yang memiliki kehidupan yang sempit ya, itu akan memancarkan hikmah-hikmah yang banyak. Nah, jadi untuk itu bagi adik-adik semua, adik-adik ketika belajar diuji dengan semuanya, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan biaya makan, tempat dan seterusnya, sabar solusinya. Kalau sudah Anda sabar, maka hikmah-hikmah daripada ilmu pengetahuan itu Anda akan mendapatkannya. Faqala imamuna asy-Syafi'i, dinuna rafi'i, syekhuna Nawawi, faqihuna Ibnu Hajar. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Qala imamuna Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan la yuflih man talabal ilma bi'izzatin nafsi. Tidak akan berhasil penuntut ilmu yang menyombongkan dirinya. Kalau udah ada terbersih di dalam hatinya sifat sombong, la yuflih itu tidak akan berhasil. Ya. Kemudian wasa'atil ma'isyah, dan tidak akan berhasil juga penuntut ilmu yang memiliki banyak harta. Maksudnya ya dengan kemewahan di dalam belajarnya. Penuntut ilmu mewah sekali dalam belajar. Tidurnya pakai spring bed. Innalillah, yang 6 meter itu. Ya, nanin
lepas di langsung tambah keneko kenyok dalam. Itu kan kelebihan. Pakai ambal juga itu tidak bagus sebenarnya. Ya, tidak bagus dalam belajar menuntut ilmu kamarnya, apalagi pakai tehel itu. Tidak bagus. Iya. Ya. Tidak bagus. Ya, yang paling bagus itu tempat mondok itu yang ada karpet hijau. Bagus itu. Kemudian ada pagar-pagarnya. Nah, itu bagus itu. Yang tembok tidak bagus itu. Tinggalkan yang tembok-tembok itu. Ya. Masuk ke pagar-pagar. Iya. Ya, supaya Anda bercampur dengan alam. Dan intinduk para negalang guling ulah ternyata. Ya, dua ulah batur ganci ulah saya. Ya, tapi ya memang begitu. Ya. Ya, kami dulu adik-adik, ya, ketika di sana sebelum ada yang lain, ya. Itu pondok saya yang duluan, ya. Memang saya punya pondok adik-adik pakai keramik. Terkeren pondok saya adik-adik, terbagus dari yang laki-laki semuanya, ya. Pertama yang ada jeding di dalam pondok saya yang laki-laki. Marak dengan ini wah, tapi satu kekurangannya, darah air. Sebagus-bagus jeding tekan, darah air embelit men ya. Ya, ya, kita kemana? Ke sana, ke apa? Dekat pokok belimbing itu. Kalau kita mau mandi dan seterusnya, banyak para penonton di atas itu. Alhamdulillah. Ya. Tempat hebatnya dia datang ketika sudah buka semuanya. Ya, syuh. Innalillah. Yang paling kan lain dulu. Itu ada teman yang begitu maksud saya kan. Ya. Tapi memang begitu. Ya, 4 tahun itu adik-adik. Ya, makan pakai itu. Bukan pakai biji komprong sentrum bewe. Dia udah menjadi seksi dari. Nih makan pakai air telaba. Ya, air telaba. Ya. Sana itu tempat orang mengeluarkan beolnya dari depan, softtek, ya, dan seterusnya. Itu yang dimasukkan ke dalam kolam, dinaikkan ke tower. Nah, solusi bapak kos itu. Ya, akhirnya itu yang kita pakai adik-adik. Ya, itu pun kalau bisa naik lagi mesin airnya. Ya, biasalah. Ya, bapak kos biasanya, ibu kos biasanya menjanjikan kita biasa kan. Ya, bapak adik pengalaman kan. Besok setelah bayar nanti baru akan ada. Setelahnya dah ada. Ya, dan seterusnya. Paham tuh adik-adik? Nah, jadi tidak akan pernah sukses ya orang yang belajar dengan menyombongkan dirinya, dengan ya bermegah-megahan di dalam mondok ya. Nah, jadi harus belajar itu harus sederhana. Walakin akan tetapi bagaimana terus kita harus belajar man talabahu bidzillatin nafsi ya, akan tetapi orang yang menuntut ilmu itu harus merendahkan dirinya, tawadu ya. Kemudian wadaiqil ish, kemudian juga harus ya menyempitkan hidup. Susah, harus susah kita belajar itu adik-adik. Ya, semuanya harus susah. Makan susah. Mendik narak kayu, mendik narak sit bekelur, susah. Itu pun kalau ada kayu, misalnya nanti ya mun ini hidup malik ya basah kayu itu. Susah. Ya, baru Anda akan menemukan nikmatnya nanti setelah selesai belajar. Anda sekarang pakai kayu, besok setelahnya pakai gas, sugih wahidab. Ya, ada perubahan hidup. Tapi ini sekarang pakai gas, pakai mijikom, nanti setelah tamat ternyata pakai kayu. Anda akan merasakan dirinya kok miskin sekali saya. Kalau mulai hari ini Anda pakai kayu, besok ada perubahan, ya Anda akan merasa kaya.
gitu. Sekarang susah pakaiannya, ya, pakaiannya susah, tapi nanti setelah tamat banyak pakaiannya, Anda akan merasakan dirinya hebat, sukses. Tapi kalau dalam belajar banyak pakaian, tapi setelah selesai belajar satu pakaiannya, nah kan Anda merasa dirinya miskin. Nah, supaya ada perubahan, ya, maka yang banyak-banyak pakaiannya ini suruh pulangkan. Pelajar kok banyak pakaian, ya. Satu saja untuk 1 tahun misalnya. Innalillah, langsung sangentak pelajarnya, astagfirullahaladzim. Nah, kalau seperti itu belajarnya, ya, dengan susah dan seterusnya, dan dia ingat tapi disertakan juga dengan khidmatil ulama, dia khidmat kepada gurunya, dia berkhidmat kepada ulama, aflah, tidak ada solusinya Anda tidak sukses. Aflah, Anda pasti akan sukses. Jadi solusi belajar itu jangan terlalu megah. Ya, yang kedua khidmat kepada guru. Maka kalau itu yang Anda lakukan, maka aflah, Anda akan menjadi orang-orang yang sukses. Titik. Nanti kita lanjutkan ke al-khamis, ayyaqsima awqatal lail wa nahar. Ya, adik-adik harus membagi waktunya, membuatkan jadwal. Ya. Kapan? Waktu pagi dan malam. Itu harus terisi dengan belajar. Makanya ulama-ulama itu, ya, belajarnya tertib, ya, malam belajar, siang belajar, sore belajar, dan seterusnya. Ya, tidur itu nomor terakhir itu, kalau ngantuk saja. Aku bilang jelur ngandur, innalillah, bilang jelur. Nah, ini saja dapat kami sampaikan, ya. Nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah.